Assalamualaikum teman, welcome back to my YouTube channel. Hai, bertemu lagi bersama saya Lastri di sini. Sebelumnya jangan lupa subscribe. Oke, sebelumnya biasanya saya review tentang produk-produk ya, baik barang ataupun skincare ataupun Sophie haul. Tapi saat ini dan video kali ini itu berbeda dari video sebelum-sebelumnya. Saya akan bercerita mengenai pengalaman pribadi saya tentang kehamilan ini. Baiklah, saat ini saya ingin berbagi cerita berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri ya. Itu tentang kehamilan saya sebelum saya telat haid. Biasanya haid saya itu teratur tiap bulannya, walaupun tanggalnya itu biasanya kadang maju, terkadang juga mundur, tetapi dia tiap bulannya tetap teratur. Sebelum saya tahu saya hamil itu memang udah ada gejala orang hamil yang awamnya yang biasanya memang terjadi pada ibu hamil, tetapi saat itu saya belum sadar akan hal itu. Setiap pasangan muda yang baru menikah itu pasti ingin segera hamil ataupun mempunyai momongan. Tetapi ada juga sebagian pasangan yang belum mendapatkan momongan ataupun hamil karena banyak faktor-faktornya tertentu. Kecuali bagi pasangan muda yang memang memberikan jarak atau belum ingin hamil. Di sini saya ingin bercerita tentang pengalaman pribadi saya sebelum saya dinyatakan hamil dengan terakhir sekali saya haidnya. Saya ingat sekali haid saya itu biasanya di akhir bulan. Terus ketika di bulan 1 saya itu haidnya masih teratur. Haid di bulan kedua juga masih teratur. Haid bulan kedua di pernikahan ya, itu masih teratur. Haid ketiga atau haid bulan ketiga setelah saya menikah itu masih teratur, yaitu terakhir saya haid tanggal 30 bulan 3 2021. Terus mau masuk ke bulan keempat itu sekitar tanggal 29 saya itu udah merasa mual, pusing, lihat makanan aja udah nggak nafsu. Cuman sih kata temen tuh, coba tes pack kalau aja kamu hamil. Tapi saat itu tuh saya tuh belum berani untuk memberanikan diri untuk tes pack karena saya tuh sudah sering tes pack tapi hasilnya masih negatif. Jadi buat saya tuh kecewa sendiri. Itu kan posisi di tanggal 29 itu saya masih kerja. Terus tuh ada klien ataupun ada orang yang datang ke tempat saya kerja itu, dia itu lagi hamil. Nggak tahu tiba-tiba saya lihat ibu itu tuh lagi hamil, kok merasa di diri saya tuh pengen aku harus tes pack nih. Kok kenapa hari ini aku tuh beda, pusing, mual kayak gitu kan. Tapi memang sebelumnya saya tuh di bulan ketiga itu tuh pernah mengalami yang pusing, mual, perut yang kram yang sangat sakit, sampai saya tuh bergerak aja susah karena perut itu tuh terasa kenceng dan keras. Itu kemarin tuh saya cerita sama ibu saya, katanya mungkin mau mandek, kata orang tua tuh kan mungkin mau mandek, itulah jadi dia kram kayak gitu. Nah tapi kata orang tua tuh nggak boleh diurut, takutnya itu dia baru mau mandek, takutnya dia nyantel terus tuh kalau diurut takutnya goyang, kata orang tua kayak gitu. Jadi nggak saya urut di bulan sebelumnya itu, cuman saya kasih minyak kayu putih sama saya rebahin sama saya minum obat emah karena memang saya ada emah sebelum. Setelah itu keesokan harinya kan saya cerita tuh sama suami. Keesokan harinya tuh kan tanggal 30 saya cerita sama suami, kenapa ya kok berapa hari ini mual, kepala saya pusing, badan juga lemes.
Kata suami, coba tes pack, nantilah, kan belum jadwalnya headnya kan tanggal 31, saya bilang kayak gitu. Ya sudah, kata suami, itu nggak apa-apa kayak gitu kan. Udah kan, masih aja bawaan mual muntah, cuman saya tuh ingin tes pack, cuman takut kayak gitu. Nah, takut kecewa lagi karena saya tuh sering tes pack. Setiap saya sudah tes pack tuh pasti hasilnya tuh negatif, dan udah negatif tuh 2-3 hari dari situ tuh pasti saya halangan atau head. Di situ buat saya tuh sedih ya. Kalau gadis kemarin kan nggak head, kita deg-degan, kenapa kok nggak head. Tapi sekarang ini kalau udah nikah, nggak head tuh sangat ditunggu-tunggu, karena tuh pengennya tuh langsung hamil kayak gitu kan. Jadi keesokannya itu, keesokan di tanggal 1 bulan 5, saya beranikan diri untuk tes pack. Itu siang hari, ingat sekali saya, siang hari, udah jam makan siang itu. Jam makan siang, saya kan selalu bawa tes pack kemana-mana tuh. Jadi saya tes pack, udah saya tes pack tuh, udah saya tes pack, saya letakkan di wastafel kayak gitu kan. Sudah saya letakkan aja sambil saya bersihkan klosetnya kan. Udah saya buang urinnya itu, kayak 1 menit itu tuh saya lihat hasilnya tuh garisnya 2, cuman saya tuh masih, ini hamil nggak sih, atau saya salah gunain, atau tes packnya itu rusak atau nggak akurat kayak mana. Masih saya tuh bertanya, masih diem, belum berani cerita sama temen kerja ataupun sama suami, tuh belum berani cerita itu hamil nggak sih. Takutnya saya tuh berharap cuman salah kayak gitu kan. Hasilnya tuh kayak gini nih. Tapi kalau mau memang itu tuh kata teman kan, udah tuh saya ceritain sama temen tuh Suryanya tuh, tadi saya tes pack nih, ini hasilnya. Kata teman, wih selamat, ini garisnya 2, udah tuh positif, cuman masih takut tuh salah kayak gitu kan, takutnya tuh itu tuh salah. Jadi langsung WA suami, saya kirimin hasil tes packnya tadi. Suami bilang langsung kan, jangan capek-capek, jangan terlalu banyak kerja, takutnya tuh ini takutnya masih muda kan, takutnya ada apa-apa, karena kan kehamilan memang ditunggu-tunggu, kehamilan anak pertama. Udah seminggu dari tes pack itu tuh kami belum ke dokter. Karena apa? Karena kemarin kerjaan saya lagi numpuk-numpuknya banget yang nggak bisa saya tinggalkan, jadi seminggu dulu ditundanya untuk ke dokter. Setelah itu langsung ke dokter. Udah sampai di dokter tuh kan antri dulu karena banyak ya pasien-pasien dokter tersebut. Jadi waktu di USG itu dokter langsung menganjurkan transvagina ya bu, lewat dari bawah, nggak sakit bu. Dokternya enak banget ya, enak banget dokternya, walaupun cowok tuh enak banget. Bu, dari transvagina aja ya, lewat dari bawah kita lihat. Tapi kan saat itu saya bilang, takut dok, nanti sakit. Enggak sakit, kata dokternya. Emang yang masangin alat tuh bukan dokternya, tapi asistennya, karena dia kan lewat jalan bawah. Udah waktu diperiksa dokter, di situ rasanya hati saya tuh sedih banget. Tapi saya ada senangnya juga. Kenapa saya mengatakan saya sedih? Pertama sekali yang disampaikan dokter itu bukan tentang kehamilan saya, tetapi tentang penyakit saya, yaitu saya di dalam perut saya itu ada kista berukuran 4 cm, dan situ yang buat saya sangat sedih. Tetapi dokter itu masih memberikan saya semangat, ibu nggak apa-apa, tapi ibu ini hamil kok, ini udah ada kantungnya. Anaknya masih kecil, masih berukuran kurang lebih mau masuk 5 minggu kemarin, kata dokternya kayak gitu. Terakhir mennya kapan bu? Tanggal 30 bulan 3 kemarin dokter. Iya bu, nggak apa-apa. Nikahnya kapan bu? Dokternya enak banget, lembut sekali menyampaikan pesannya, jangan sampai membuat pasiennya down. Karena kan saya mendengar penyakit yang kista 4 cm itu membuat saya tuh sedih banget, sesedih-sedihnya.
Mungkin itu ya yang bulan sebelumnya itu yang buat perut saya kram, kram yang sakit bener, yang keras, yang nggak bisa bergerak, yang nggak bisa aktivitas. Nah, tetapi dokter itu masih memberikan saya semangat. Ibu jangan dibuat pikiran, jangan kecapean, jangan stres. Anak ibu butuh berkembang, kata dokter kayak gitu. Yang penting hamil bu. Udah berapa lama bu nikahnya? Nikahnya 3 bulan, saya bilang. Oh ibu itu cepet kok, termasuk cepet walaupun 3 bulan. Tapi bagaimana ya kalau kita tuh mendengar ada penyakit di badan, ya pastilah terpikir yang namanya penyakit, hal yang asing yang ada di tubuh kita. Kita tuh pasti mikirnya, kok bisa sih ini ada di diri saya, kok bisa sih saya ada penyakit ini, padahal sebelumnya waktu saya masih gadis ataupun saya masih sekolah, head saya teratur, selalu teratur, nggak pernah ada keluhan. Mungkin ada keluhan yang kalau kita nyebutnya nyeri head, kita cewek-cewek pasti pernah mengalami nyeri head. Semua wanita menurut saya itu mengalami nyeri head, tetapi saya merasanya itu hal yang normal karena saya bandingin teman-teman saya itu sampai ada yang masuk IGD, sampai ada yang pingsan, sampai ada juga yang nggak masuk sekolah. Tetapi kalau saya nyeri headnya itu hal yang wajar karena menurut saya hari pertama saya nyeri head, seandainya pagi nih saya nyeri head, seandainya pagi saya datang haidnya, siangnya saya nyeri haid, kayak setengah jam dari situ saya BAB udah hilang rasa nyeri haidnya tuh, nggak sampai 1 jam nyeri haidnya. Itu kan kalau menurut saya itu sangat wajar. Tetapi kenapa waktu saya hamil nih, kok ada kistanya di situ? Kan saya tuh bertanya kenapa ada kistanya. Kata dokter, kan sempat saya tanyain sama dokter kok saya ada kista, saya tuh nggak pernah ada keluhan kayak gitu. Kata dokter, semua wanita itu tuh ada semua kistanya, tergantung ukurannya dan tempatnya berada. Kata dokter tuh kayak gitu. Ibu kalau masih 4 cm nggak apa-apa, masih normal, kata dokter tuh kayak gitu. Cuman kita perlu kita pantau tiap bulannya apakah kista ini membesar atau tidak. Udah, dari sekian lama obrolan sama dokter, baik tentang kista, tentang anak, rasanya tentang anak sedikit deh saat itu tuh, karena kebanyakan saya tanyai tentang penyakit itu. Tetapi dokter masih memberikan saya semangat. Nggak apa-apa bu, ibu selamat ya bu, ibu udah hamil, kata dokternya masih memberikan saya semangat. Hamil anak pertama, jangan capek-capek bu ya, jangan banyak pikiran, jangan stres. Kerjaannya juga kalau capek tuh kurang-kurangi bu. Minum susu, makannya teratur, banyak-banyak makan yang bergizi. Iya dokter. Mungkin sekian dulu pengalaman ataupun cerita dari saya. Nanti saya akan lanjutkan di video selanjutnya. Untuk ibu-ibu ataupun para mama muda, calon mama muda yang masih berjuang di garis 2, tetap semangat dan jangan lupa berikhtiar, baik ikhtiar dari usaha ataupun doa. Dan tetap semangat untuk ibu-ibu yang lagi hamil dengan kista. Kita juga bisa sehat, anak kita juga sehat. Kunci utamanya anak kita sehat dan kita sehat. Itu saja, jangan terlalu banyak dipikirkan. Kita harus berjuang demi anak kita dan diri kita.